Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanurudin Agung Bernat. Di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan video pada part 11 yaitu menginstal Firmware Library Machine Metasploitable 2. Di sini dikarenakan saya telah mendownload, nanti kita akan diarahkan kepada dokumen rapid7.com yaitu Metasploitable website resminya. Di sini kita mencari untuk login Metasploitable itu apa. Untuk username dan passwordnya itu ada, ini sebagai catatan nantinya. Kemudian eh, kita akan diarahkan untuk mendownload dalam bentuk zip, kemudian diekstrak dan kita akan membuat foldernya. Jika sudah di-download, maka bentuknya akan seperti ini dan kita akan mendapatkan file-file seperti berikut. Kemudian saya akan menjelaskan langsung untuk cara kerja Metasploitable ya. Dikarenakan saya telah mempunyai Metasploitable di sini, maka saya akan membuat yang baru dan mempraktekannya. Saya akan membuat namanya yaitu Metasploitable saja. Karena di sini saya menamakannya Metasploitable 2. Kemudian untuk tipenya di sini akan pilih Linux dan di sini kita akan pilih Alder Linux dan yang ini 64 bit. Kemudian kita akan next. Nah, di sini sebenarnya bisa untuk di bawah 512, cuman karena rekomendasi 512 MB, maka kita akan memilih 512 MB. Kemudian next. Nah, pada pilihan virtual hard disk ini kita menekan untuk use existing virtual hard disk file. Dan di sini ada file ya. Kemudian kita akan pilih add dan pada folder yang telah kita buat tadi akan ada yang warna biru seperti ini. Kemudian open. Nah, kita akan pilih yang VMDK ini. Kemudian choose. Setelah itu kita akan pilih next dan finish. Nah, setelah itu kita akan setting terlebih dahulu sebelum menjalankannya untuk di bagian network dan pilih bridge adapter. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita akan menjalankannya. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 2 menit. Oke, dia sedang melakukan instalasi. Di sini kita akan login, dimintain login dan kita bisa lihat pada login yang telah kita simpan tadi, yaitu MSF admin dan juga passwordnya MSF admin. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengaksesnya. Kita bisa coba melakukan Python. Nah, kita bisa menggunakan Python juga di sini. Muhammad Cendekiawan Gibran dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melihat melacak aktif host dengan net discover. Di sini saya sudah menyiapkan yang pertama ada Linux, kemudian di sini ada Windows 8 yang sudah dicek terlebih dahulu untuk IP config-nya. Di sini terlihat ada IPv4 address dengan IP 192.168.1.142. Kemudian saya sudah menyiapkan juga untuk Metasploit 2, Metasploitable. Di sini juga terlihat untuk IP address-nya itu ada 192.168.1.1.1.3.
Dan untuk di main OS-nya sendiri, di sini ada tertulis 192.168.18.4. Kemudian kita masuk, eh, oh iya, sebelum kita melakukan praktikum ini, disarankan untuk melihat pada VirtualBox ini. Yang pertama, dari Windows 8-nya, kita sudah mengatur di bagian network, itu sudah bridge adapter. Kemudian untuk Linux-nya juga sudah bridge adapter dan juga Metasploit-nya sudah bridge adapter agar jaringannya terhubung satu sama lain. Kemudian di bagian ini sudah ya. Kemudian eh, kita masuk ke dalam Linux-nya. Pertama kita ketikkan ifconfig terlebih dahulu. Di sini terlihat untuk eh, IP address-nya untuk ETH 0-nya itu ada 192.168.1.1.2. Untuk nge-scan eh, active host dengan NetDiscover, pertama kita ketikkan terlebih dahulu sudo netdiscover strip r 192 sesuai yang ada di sini sampai di titik ini saja 192.168.1.0 slash slashnya di sini kita menggunakan di bagian subnet masknya. Kan di sini kita menggunakan 255.255.255.0, maka ah, yang tertera pada subnet masknya kita cari terlebih dahulu. Nah ini subnet masknya 255.255.255, maka kita menggunakan slash 24. Lalu kita klik slash 24, tunggu sampai proses selesai. Nah, scanning selesai. Kemudian kita akan ngecek satu-satu. Ini tuh sudah terlihat. Bentar. Nah, ini terlihat, eh, ini sepertinya adapter untuk Wi-Fi-nya. Wi-Fi yang saya gunakan itu menggunakan vendor dari Huawei Teknologi untuk hostname-nya, untuk IP-nya ini sendiri. Kemudian ada, aduh, prosesnya agak lama ya. Kita ulang sekali lagi. Nah, coba kita ulang lagi. Kita menggunakan, kita tambahin satu lagi ya. Oh, dia memang harus dicari kayaknya ya. Nah, di sini apa ini? Sebentar ya. Kita dilihat di bagian misalnya Windows 8 18142. Coba kita lihat 181.
42. Nah, kalau dari sini yang tadi kita sudah cek, itu ada 192.168.18.4. Di sini kita menggunakan Nmap. Nah, di sini sudah terlihat ya, dari MAC address-nya ada kelihatan, kemudian dia menggunakan servisnya apa saja, Microsoft, dari vendor Microsoft. Kemudian, nah, ini untuk MAC address-nya yang Windows 8 tadi, di sini sudah terdetek itu dari Oracle VirtualBox-nya tersendiri. Kemudian kita lihat di bagian Metasploit table-nya, ini 168.168.133. 133. Nah, dia terlihat juga di sini, di bagian sini. Nah, di sini terlihat juga ada ini Oracle VirtualBox karena kita runningnya di eh, pada VirtualBox itu tersendiri. Jadi di sini kita bisa lihat kita menemukan ada 4 aktif host dari OS yang berbeda-beda. Yang pertama untuk yang 133 ini dari Metasploitable, yang 142 dari Windows 8 dan 18-nya 18.4-nya itu dari main OS dan 18.1 itu dari eh, provider WiFi yang kita pakai. Oke. Perkenalkan, nama saya Kevin Genta Alexander dari kelompok 9. Di sini saya akan mendemokan atau menjelaskan bagian yang sudah saya kerjakan yaitu di part 13, yaitu basic scanning dengan Nmap. Ini saja. Sini yang pertama saya coba config dulu. Nah, di sini saya menggunakan port 168 192.168.1.2. Lalu saya coba cek ke target yaitu yang di Metasploitable, di mana saya di sini menggunakan di Metasploitable dengan 192.168.1.1. Apakah bisa? Setelah, setelah seperti ini berarti artinya ping berhasil dan target merespon. Selanjutnya, sini saya melakukan basic scanningnya dengan Nmap 192.168.1.1 di Metasploitable. Nah, di sini keluar di sini tuh melakukan basic scanning, men-scan 1000 port terpopuler, lalu di sini adalah port-port yang terbuka. Seperti ini contohnya di port 21 dengan TCP ini statusnya open, lalu service yang berjalan tuh FTP. Ini di port 22 statusnya open, lalu port yang berjalan tuh SSH dan begitu juga seterusnya. Lalu selanjutnya eh, di sini kan sudah dijalankan ya scanningnya 168.192.168.1.1. Nah, di sini setelah sudah dijalankan, eh, kita akan mengecek apakah Metasploitable benar-benar berjalan di website. Lalu kita buka ininya, portnya. Nah, di sini ternyata benar Metasploitable yang melakukan hosting di port 192.168.1.1. Di sini bisa dijalankan juga seperti ini, kita bisa lihat readme.txt-nya. Ini yang ada di port 192.168.1.1 yaitu di Metasploitable. Perkenalkan, nama saya Divalata Kencana. Saya akan menjelaskan part 14 yaitu if rank scan dan list scan.
Sebelumnya mohon maaf, saya tidak menggunakan laptop ataupun tidak langsung menampilkan Kali Linux karena laptop saya sedang bermasalah, Pak. Dari 2 minggu sebelumnya. Sini saya akan menjelaskan semampu saya dari yang sudah saya taruh di dokumen kerjaan. Yang pertama itu ada if-rank scan, yaitu metode pemindai jaringan untuk mengecek tentang alamat if tertentu guna menemukan host yang aktif dan layanan yang berjalan. Lalu scan ini adalah teknik untuk melakukan pemindai ke daftar if atau domain yang spesifik, bukan tentang berurutan. Mungkin langsung aja ke langkah-langkah pada Kali Linux-nya. Yang di bawah ini itu ada sudo net discover strip r dengan if host 192.168.198.0 strip 24, yaitu fungsinya itu melakukan ARP scan pada seluruh host di jaringan if host tersebut untuk mendeteksi perangkat yang aktif. Outputnya itu untuk menampilkan daftar if aktif, MAC, address, vendor perangkat, dan status respon. Kegunaannya itu untuk menemukan perangkat yang terhubung ke jaringan lokal, berguna saat tidak tahu perangkat apa saja yang aktif. Nah, lalu yang kedua ini ada NAP strip scan if host tersebut. Fungsinya itu untuk melakukan pen-scan atau tanpa port scanning ke semua if di subnet untuk mencari host yang aktif. Output itu daftar if yang merespon ping atau ARP. Contohnya itu nmap scan report for if host, lalu host is up 0,0010 second latency. Kegunaannya itu untuk mengetahui host mana yang hidup di jaringan tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Seperti ini contoh di Kali Linux-nya. Lalu selanjutnya itu ada NAP if host. Dengan if tersebut, fungsinya itu untuk melakukan ping scan dan port scan terhadap seluruh if di subnet tersebut. Outputnya itu if yang aktif, port yang terbuka, 80, 22, 443, dan lain-lain. Jenis layanan dan versi jika bisa dideteksi. Kegunaannya itu untuk network reconnaissance dan identifikasi celah pada host aktif. Contohnya pada Linux yang di bawah ini. Lalu selanjutnya itu ada NAP 192.168.198.136. Fungsinya itu untuk scan port secara default ke satu if tertentu. Outputnya itu daftar port terbuka dan layanan yang berjalan di if tersebut. Lalu kegunaannya untuk investigasi lebih dalam terhadap satu target spesifik. Lalu ada nmap strip pn. Dengan if tersebut, fungsinya itu scan ke if tersebut tanpa melakukan ping atau host discovery terlebih dahulu. Outputnya itu scan tetap dilakukan walaupun host tidak merespon ping. Misalnya firewall menolak ICMP, hasil tetap berupa port dan layanan terbuka. Kegunaannya itu untuk mengatasi host yang tersembunyi atau firewall aktif tetapi port masih terbuka. Contohnya seperti ini. Lalu ada nmap 19.168.198. Fungsinya itu port cell khusus base atau Linux untuk scan semua if dari if tersebut dari port 0 sampai 255. Outputnya itu sama seperti perintah nmap sebelumnya dengan if host sebelumnya. Catatan hanya bekerja jika sel ekspansi menghasilkan daftar if dan bisa gagal jika wildcard tidak diproses dengan benar. Lalu ada nano list if address, yaitu fungsinya membuka editor nano untuk membuat atau mengedit file bernama list if address. Isi file biasanya daftar if yang ingin dipindai satu per baris. Kegunaannya untuk membuat daftar if custom yang akan digunakan dalam screen berikutnya. Contohnya seperti nano
lalu list IP address seperti ini, lalu ini merupakan isi file daftar IP yang ingin dipindai seperti ini. Lalu nanti selanjutnya itu ada nmap strip il, yaitu list IP address. Fungsi itu untuk melakukan pemindahan ke IP yang tercantum di dalam file list IP address. Outputnya itu menampilkan status IP, port terbuka, layanan aktif pada daftar IP yang sudah ditulis. Kegunaannya itu untuk scan yang efisien jika hanya ingin memindai perangkat tertentu yang sudah diketahui. Muhammad Nazari Widantoro dengan NIM 120220269 dari kelas S4610 kelompok 9 akan menjelaskan mengenai part 15 dari video KSI, yaitu eh, scene scan, TCP connect scan, dan juga UDP scan. Kita masuk ke scene scan dulu dengan mematikan sudo sudo nah script ss dengan memasukkan IP address dari Metasploit table-nya. X10 32 dan memasukkan password. Oke, untuk scan dari scene scan ini hasilnya. Jadi cara kerjanya itu metode ini menggunakan paket SYN untuk memulai koneksi TCP. SYN scan mengirimkan paket SYN ke port yang ingin dipindai. Jika port terbuka, host yang dituju akan merespon dengan paket SYN strip ACK menandakan port tersebut siap untuk terhubung. Selain itu, pemindai akan mengirimkan paket RST untuk menghentikan koneksi sehingga tidak ada koneksi penuh yang terjalin. Untuk keunggulan dari SYN scan itu karena koneksi tidak selesai atau half open, metode ini lebih cepat dan lebih tersembunyi dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini meminimalkan kemungkinan deteksi oleh sistem keamanan. Lalu kelemahannya itu walaupun lebih sulit terdeteksi, SYNSCAN masih bisa terdeteksi oleh sistem yang lebih canggih seperti IDS Intrusion Detection System. Lanjut ke TCP Connect Scan dengan mengetikkan nmap strip st scan bisa dilihat dari TCP Connect Scan. Jadi cara kerjanya berbeda dengan SYN Scan. TCP Connect Scan memanfaatkan proses koneksi TCP yang lengkap, memindai pengiriman paket SYN dan menunggu respon SYN strip ACK dari port yang dituju. Selain itu, melanjutkan dengan mengirimkan paket ACK untuk menjelaskan koneksi dan kemungkinan mengirimkan paket RST untuk memutuskan koneksi. Jadi keunggulannya itu metode ini lebih mudah diterapkan karena menggunakan koneksi TCP yang sesungguhnya sehingga tidak memerlukan pengaturan khusus di firewall atau perangkat lain. Untuk kelemahannya karena membuat koneksi penuh, metode ini lebih mudah terdeteksi dan lebih lambat dibandingkan dengan SYN-SCAN. Selain itu dapat meninggalkan jejak koneksi yang terlibat oleh IDS atau sistem pemantauan lainnya. Lanjut ke yang ketiga, itu ada UDP scan dengan mengetikkan sudo nmap strip s u 10.176 x10.32. Oke, karena metode itu UDP scan ini lama prosesnya, jadi langsung aja ke cara kerjanya. Karena kalau misalnya ditunggu bisa sampai 30 menitan. Jadi cara kerja dari UDP scan ini digunakan untuk memindai port yang menggunakan protokol UDP, user datagram protokol yang tidak memerlukan proses handshake seperti TCP, memindai pengiriman paket UDP ke port yang ingin dipindai. Jika port tersebut terbuka dan ada respon yang diterima, jika port tertutup, memiliki akan menerima pesan CMP
support untraceable dari sistem yang dipindai. Jadi untuk keunggulannya itu ada UDP Scan dapat digunakan untuk memindai aplikasi yang menggunakan protokol UDP seperti DNS, DHCP, dan streaming media. Ini penting karena banyak layanan yang tidak menggunakan TCP. Untuk kelemahannya itu UDP tidak memberikan umpan balik yang jelas dengan status port, yang membuat pemindaian lebih sulit dibandingkan dengan pemindaian TCP. Selain itu, UDP Scan dapat lebih mudah terdeteksi jika perangkat pemantau mengetahui adanya trafik UDP yang tidak biasa. Mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan dengan teman saya. Cendekiawan Gibran dari kelompok 9. Pada video sebelumnya di part 11 kita sudah melakukan part 11 sampai part 12 di situ saya sudah melakukan bagaimana cara melihat active host menggunakan NetDiscover. Nah, di sini terlihat ada beberapa host yang aktif dari yang dari IP 133.1.139 atau 42 dan juga 4. Di sini bagaimana cara melihat OS detail menggunakan Nmap dari IP-IP yang sudah kita tangkap. Baik, di sini saya sudah mempunyai ada Metasploit table, kemudian ada Windows 8, dan juga di sini Huawei untuk internet provider yang saya gunakan di sini ya. Pertama kita masuk dulu ke mode root dengan komen sudo syn, kemudian kita masukin password dari Linux kita tersendiri. Sudah masuk, kemudian kita ketikkan perintah sudo nmap strip O besar, kemudian kita masukin IP-nya. Misalnya kita menggunakan yang Huawei ini ya, .1. Bentar. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada beberapa informasi, entah itu dari port dan juga MAC address, device type dan juga OS detailnya. Di sini ada device type-nya general purpose, kemudian MAC address-nya dia menggunakan Huawei teknologi, runningnya di Linux versi berapa, dan untuk OS detailnya itu Linux 3.10, 4.11, Linux 5.10 sampai 5.11. Baik, itu bisa kami lanjutkan untuk menjelaskan secara lengkap ya. Jadi di sini sudah terlihat dari NFScan reportnya pada IP 192.168.1.1. Di sini sudah terlihat dari MAC address-nya menggunakan Huawei teknologi dengan device type-nya itu general purpose. Device type-nya itu bisa ada beberapa tipe, bisa jadi switch ataupun bisa juga router. Di sini terlihat dia runningnya pada Linux versi 3.x atau bisa juga 4.x atau bisa juga 5.x. Nah, kemudian untuk OS CPI, di sini terlihat CPI eh, strip O/O. O di sini melambangkan vendor. Jadi vendornya itu dari perusahaan Linux, kemudian di sini ada Linux kernel 3 dan lain sebagainya. Untuk itu kemudian ada OS detail. Di sini terlihat Linux runningnya pada 3.10 sampai 4.11 ataupun Linux 5.10 hingga 5.13. Untuk network distance itu one hop. Maksudnya one hop itu kita melalui satu jaringan atau bahasa umumnya itu gateway. Satu hop di sini maksudnya pada Linux kita ini, mesin yang kita gunakan saat ini itu melalui satu jaringan terlebih dahulu. Jadi paket yang kita berikan paket ini, kita berikan kepada router terlebih dahulu, lalu paket itu dilemparkan ke mesin target. Jadi ada sekitar
satu router untuk bisa mendapatkan detail dari OS target. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya terima kasih.